Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410 dari kelas Sistem Informasi tahun 2022A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama adalah pengertian komputer, kemudian yang kedua terdapat perkembangan komputer, kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Materi pertama yaitu pengertian komputer. Apa itu komputer? Komputer merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang memiliki arti menghitung. Oleh karena itu, komputer lebih dominan digunakan sebagai alat untuk menghitung sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dimana tiap komponen bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan informasi berdasarkan program dan data yang ada. Tahukah kamu, sebelum menjadi secanggih sekarang, cikal bakal komputer hanyalah sebuah mesin hitung sederhana loh. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Kemudian, mesin tersebut ia beri nama Different Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Different Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki oleh mesin tersebut sama seperti komputer modern, yaitu mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan komputer. Sejarah komputer secara garis besar dipisahkan menjadi dua era, yaitu era sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940 disebut dengan era mekanik, di mana komputer hanya berfungsi sebagai kalkulator saja. Kemudian, setelah tahun 1940 disebut juga dengan era generasi komputer digital, di mana komputer sudah melewati 5 kali perubahan dan masih terus berkembang. Pertama-tama mari kita bahas tentang era sebelum 1940 atau disebut juga dengan era mekanik. Komputer mekanik dibuat sekitar 5.000 tahun yang lalu oleh Abaqus yang berasal dari Mesir. Kemudian dibawa ke Cina dan dikenal dengan nama Simpoa atau Swimpoa. Kemudian muncul kalkulator roda numerik 1 pada tahun 1642 yang ditemukan Blaise Pascal pada saat berusia 18 tahun. Bentuknya yaitu memiliki 8 roda bergerigi yang bisa menjumlahkan angka sampai 8 digit. Kemudian setelah tahun 1940 atau era generasi komputer digital memiliki 5 generasi, yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan generasi 5 yang akan kita bahas selanjutnya. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Hanya orang yang ahli sajalah yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputasinya sangatlah lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama.
Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama adalah komponen elektronikanya dari tabung hampa. Kemudian yang kedua adalah program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Kemudian yang ketiga adalah programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan binary yaitu kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Sifat-sifat komputer generasi pertama. Yang pertama adalah ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Kemudian yang kedua adalah memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. Yang ketiga adalah prosesnya relatif lambat. Yang keempat adalah kapasitas untuk menyimpan data kecil. Berikut merupakan contoh komputer generasi pertama. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Munculnya komputer generasi ini ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komponen elektronik berukuran kecil yang cara kerjanya memanfaatkan aliran muatan atau elektron di dalam zat padat kristalin. Fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Pada komputer generasi ini diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibanding generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Pada era ini, manusia juga telah mengenal printer, memori, disket, ataupun sistem operasi. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer, juga di perusahaan khususnya dalam bidang bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama adalah komputer elektronikanya terbuat dari transistor. Yang kedua adalah program dibuat dengan assembly language, common business oriented language atau COBOL, dan formula translator atau Fortran dan ALGOL. Yang ketiga adalah menjadi titik awal penemu mini komputer. Sifat-sifat komputer generasi kedua. Yang pertama adalah ukuran relatif kecil. Kemudian yang kedua adalah tidak banyak mengeluarkan panas. Yang ketiga adalah proses relatif lebih cepat. Yang keempat adalah kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. Berikut merupakan contoh komputer generasi kedua. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971. Pada era ini, transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Chuck Gilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya jauh lebih hemat dibanding komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau disebut dengan chip.
Komputer jenis ini dapat digunakan untuk multiprogram. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yang pertama adalah komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Yang kedua adalah sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu atau multiprogram dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Sifat-sifat komputer generasi ketiga adalah yang pertama adalah ukurannya jauh lebih kecil dari komputer generasi kedua. Yang kedua adalah mulai mengenal multiprogram dan multiprocessing. Yang ketiga adalah prosesnya yang sangat cepat. Yang keempat adalah kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Berikut merupakan contoh komputer generasi ketiga. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat pada tahun 1970-an. Dalam perkembangannya, komputer generasi keempat berkembang sangat pesat karena penggunaannya yang sangat mudah atau friendly user dan serbaguna apalagi di bidang industri dan teknologi informasi. Peranan komputer sangatlah membantu. Komputer generasi keempat adalah komputer yang mudah kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Sedangkan untuk pengolahan dan penyimpanan data menggunakan IC atau chip. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Komputer generasi ini menjadi lebih maju karena di dalamnya terdapat beribu-ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama adalah komponen elektronikanya dari miniatur yang disebut LSI. Yang kedua adalah mulai memperkenalkan VLSI atau Very Large Scale Integration yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. Yang ketiga adalah program dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal. Sifat-sifat komputer generasi keempat yang pertama adalah ukurannya relatif lebih kecil. Yang kedua adalah sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing. Yang ketiga adalah mengenal Database Management System atau DBMS. Berikut merupakan contoh komputer generasi keempat. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima atau komputer pada masa kini. Komputer generasi kelima memang belum terwujud, karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang sangat besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang telah memiliki artificial intelligence atau AI, sehingga komputer ini di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima yang pertama adalah komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Yang kedua adalah program dibuat dalam bahasa Prolog dan LISP. Sifat-sifat komputer generasi kelima adalah yang pertama adalah dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang ketiga adalah dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. Yang keempat adalah dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Berikut merupakan contoh komputer generasi kelima. Bab 3 atau kesimpulan. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut data yang telah dirumuskan. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage, yang bermulanya berfungsi untuk mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka bernama Different Engine Zero. Perkembangan komputer era awal sampai sekarang ada beberapa generasi, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima sampai sekarang. Sekian pemaparan materi tentang sejarah komputer. Saya Eka Nur Aprilianti pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.